Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati ala jami'i ni'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pendengar Radio Burdati FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan sore hari ini di hari yang ketiga dari bulan Ramadan, tentunya banyak nikmat yang kita rasakan. Walaupun saat ini suasananya masih tetap hujan terus, banjir bahkan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan nilai keikhlasan karena dari Allah. Dan kita syukuri karena sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam senantiasa terlimpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Burdati FM yang dimuliakan Allah SWT, jumpa kembali pada kami sore hari ini. Saya ngajak istri saya yang tercinta untuk mendampingi karena suasananya dingin sekali ini, udah sore hari dan hujan. Tentunya sambil kita duduk di atas air bahasanya, tidak menutup kemungkinan ya kita luangkan waktulah untuk mendengarkan kuliah senja menjelang buka puasa. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan motivasi kita dalam menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Bagaimana istri saya? Baik ya? Alhamdulillah. Begitu, harus optimis begitu. Sore hari ini saya akan sampaikan terkait dengan muhasabah. Muhasabah diri itu termasuk salah satu kebiasaan yang mulia dalam Islam. Gitu. Pada dasarnya arti muhasabah diri adalah dalam Islam adalah sederhana atau introspeksi diri bahasanya, proses mengevaluasi diri untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi apapun aktivitas yang kita jalankan harus ada evaluasi diri, sehingga apapun aktivitas kita jalan itu harus kita pikirkan apa akibatnya, terus bagaimana, itu harus kita betulkan betul, sehingga kita dalam beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari ya jangan seenaknya sendiri ya. Allah dalam surat Hasr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhir, dan hendaklah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita ini kan isyarat ini kan bukan isyarat kita semuanya ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, mau kepada Allah, termasuk Ramadan ini yaitu diperintahkan untuk kita semuanya, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya juga takwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa dan beriman, tentunya kalau tentu maqaddamat lighad, jadi harus melihat apa yang kita kerjakan di hari esok ini apa. Jadi tidak bisa kita lepas utamanya kita hidup itu tidak hanya hidup kita di dunia ini selesai, tidak seperti itu. Ada keterkaitan karena manusia itu melampaui kehidupan baik di alam roh, terus di alam rahim, di ibu kita lah, rahim ibu kita, kemudian 9 bulan kita lahir, hidup di dunia ini, dan nanti akan mengalami alam lagi, alam
barzah antara alam kubur dan alam akhirat. Tentunya dari satu fase kehidupan ini ada keterkaitan, tidak bisa lepas begitu saja. Tentunya apapun yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak nanti dalam kehidupan selanjutnya, itu di alam kubur dan begitu, dan juga nanti sampai alam akhirat. Makanya kita harus apapun yang kita jalankan harus didasari dengan perhitungan yang matang. Dan apa? Sahabat Umar telah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah SWT, dihisab oleh Allah SWT. Ya, begitu. Artinya apapun yang kita jalankan, itu nggak bisa lepas ya. Baik pergaulan kita dengan istri, dengan anak, dengan saudara, tetangga, teman, dengan kerja, lingkungan dan sebagainya, itu harus hati-hati, tidak bisa sembarangan. Karena apapun yang kita lakukan itu kan bisa berefek. Kalau kita baik dengan istri misalnya, dengan anak-anak kita, tentunya menjadikan keluarga ini bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, kan begitu. Tapi kalau kita seenaknya sendiri dengan istri dan nggak baik, berarti secara langsung di anak-anak kita itu tidak, sehingga terjadi konflik terus di dalam keluarga. Ini berarti kan juga berefek pada pendidikan anak kita, akhlak anak kita. Karena yang dilihat adalah pertama kali adalah orang tua. Kalau orang tua yang nggak baik, ya tentu saja anak-anak tidak akan baik. Makanya dari keluarga itu kita juga bisa muhasabah diri, bagaimana kita dalam tataran keluarga terkecil saja, misalnya keluarga ini keluarga terkecil dari kita, ada istri, ada anak-anak. Kalau kita bisa baik di situ, ya, diawali dari rumah tangga yang baik, tentunya nanti keluar dengan tetangga, saudara, masyarakat juga akan baik. Karena dalam tataran kehidupan kecil saja kita bisa menjaga komunikasi dengan baik, ya dah. Sayang kita dengan istri, dengan anak-anak. Kalau kita sebagai pemimpin juga begitu. Pada saat kita memimpin dalam situasi apapun, ya harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kulukum ra'in, ra'in mas'ulun an ru'yati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Sebagai keluarga, ya, bagaimana tanggung jawab kamu terhadap istri anak-anak kamu? Ini bertanggungjawabkan, tidak hanya suami, istri pun juga begitu deh. Bagaimana kamu dengan dipercaya oleh suami, bisa mengatur enggak? Nah, ini juga akan bertanyakan oleh Allah. Ini baru terkecil ya, belum menjadi RT, RW, kepala desa, camat, naik lagi bupati, gubernur sampai presiden misalnya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Sehingga perlunya kita muhasabah diri itu untuk mengontrol diri kita sebatas mana apa yang kita lakukan, kan begitu kira-kira. Kita pertanyaan mungkin deh untuk sore hari ini ya, berkait dengan muhasabah. Mungkin apa yang belum tanyakan, untuk ketemu ini aja dialog di sini atau gitu ya. Ada nggak? Ya, Bu? Ya, ini tadi kan tentang muhasabah diri terhadap keluarga, istri, anak, sahabat, dan tetangga. Di luar itu yang berkaitan dengan muhasabah diri, dengan yang terjadi dengan kondisi yang terjadi saat ini, adalah khususnya adalah banjir. Ya, langkah apa kita sebagai manusia yang baik, hamba yang baik, langkah apa yang perlu kita tindaki atau tinggalkan dengan yang kita jalankan, yang berkaitan dengan kondisi yang saat ini, hujan yang beberapa hari yang terus menerus dan mengakibatkan banjir. Ada beberapa tinjauan ya, bisa dikatakan kalau BMKG yaitu memang gejala alam, hujan, bencana dan sebagainya. Tapi ada tinjauan lain. Kalau ada bencana ya sudah, kita pasrahkan pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kembalikan kepada Allah. Tapi juga ini menjadi muhasabah kita, karena muhasabah muaranya nanti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Karena ini sebuah musibah ya,
cukup baca innal rajiun, tapi perlu ya muhasabah diri. Artinya apa? Mungkin kita itu sudah nggak bersama dengan alam, banyaknya penembangan dan seenak sendiri, eksploitasi alam yang tanpa memikirkan dampaknya, kan begitu. Jadi kan digunduli, ya, tidak ada ditanami lagi. Atau sekarang ini pembangunan di kota bahkan drainase saluran air itu hampir tidak dipikirkan. Jadi banyak orang bangun tapi tidak pikirkan jalur airnya. Ini juga masalah kan, sehingga jika hujan sedikit sudah banjir. Jadi jangan sampai manusia itu merusak alam. Karena baru fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah daripada manusianya itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita kurang sadar. Kalau sudah terjadi seperti ini banjir, baru sadar dillah ya. Misalnya kalau kita kena banjir, rumah masuk, aktivitas terhalang, ya, mobil terendam, motor terendam, aktivitas terbatas, mau ke masjid musola untuk sholat tarawih bahkan musolanya tergenang air, masjidnya juga, ya semua juga menghalangi kita. Tetapi itu semuanya marilah kita jadikan evaluasi diri kita. Ayo, jangan salahkan siapa-siapa. Mulai dari diri kita sendiri, jaga kebersihan lingkungan kita, tata sampah-sampah harus dikelola dengan baik. Kita berdoa kepada Allah, jangan bermaksiat pada Allah, dan jangan lari dari rahmat Allah. Artinya, ayo kita untuk selalu berbuat baik agar kebaikan kita itu berefek positif terhadap lingkungan kita juga. Kalau kita baik, insya Allah tidak akan turun sebahan-sebahan begitu berantam begitu. Tapi alhamdulillah dengan kita sebagai masyarakat dengan adanya sedemikian ini, kita bisa tetap baik, tetap istiqomah, lebih bisa menjalankan puasa dan ibadah. Ini suatu hal yang luar biasa. Berarti kita berikan kesabaran Allah, dan kita berharap apapun kondisi yang kita jalani ini harus kita jalani dengan kesabaran. Memang ini bukan salah siapa-siapa, salah kita semuanya. Sehingga ayo kita lebih hati-hati lagi dalam bertindak, bersikap, melakukan hal sesuatu sehingga keseimbangan alam ini bisa kita jaga, sehingga tidak mudah terjadi banjir. Hujan sedikit pun sekarang banjir. Ini udah hujan 2 hari sudah mulai banjir kota Purwodadi. Bahkan di depan radio kita ini sudah tergenang air. Ini artinya kan punya penanganan yang serius juga kerja kita sama bersama, tidak hanya pemerintah tapi orang-orang kita sendiri juga bisa bersama-sama bagaimana mengatasi itu semuanya, sehingga nanti ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan atau kaitannya dengan muhasabah diri kan gitu ya. Jadi kalau kita pikir bersama, apapun ya kehidupan kita di dunia ini harus ada efek positif dan negatif. Istilah Jawa ya apa ya, wong ini munduh, wong ini pekerti. Artinya apa yang kita tanam itu akan kita tuai begitu. Mungkin saat ini kita merasakan suatu hal, kok di keluarga sulit ya rezeki ya mungkin kita dengan istri kurang sayang, kurang perhatian dan sebagainya, itu juga begitu. Atau mungkin kalau saya hidupnya nggak cukup ya, rasanya dapat rezeki habis terus, ini mungkin keberkahan rezeki kita kurang. Ini harus kita evaluasi kenapa, atau mungkin kita kurang dekat dengan Allah, kurang syukur dengan Allah. Kadang-kadang kita itu banyak menemukan bagaimana saat ini banyak keluarga itu yang terjadi perceraian kadang-kadang kurang nerimo gitu ya, kurang bersyukur. Kadang kita masih banyak dengar istri kasih uang suami gitu, tidak bicara terima kasih, tidak apa cukup tuh masnya ini, mbok larang beras saya, bolas saya sembarang muda, kabeh muda apa cukup. Ya, ini kan berarti sama dengan apa yang kita katakan doa. Mestinya istri dikasih suami bilang alhamdulillah, terima kasih mas, semoga rezeki ini membawa berkah. Itu insya Allah dicukupkan oleh Allah itu.
Ya siapapun, walaupun beras naik 18.000 sampai 20.000, kalau kita masih bisa beli dengan keberkahan rezeki, ya insya Allah boleh. Yang penting tidak ngeluh gitu loh, artinya ayo kita berjalani gitu. Ya, skincare saja naik, nggak ada masalah katanya itu di TikTok, di apa namanya, banyak di media sosial itu skincare saya tidak geger, beras naik saja pikirnya luar biasa. Artinya kita sebanding kita, kalau memang beras naik, kebutuhan harian naik, ya sudah, kebutuhan yang memang tidak penting ya dikurangi saja. Wadah nggak usah kandelan begitu ya. Skincare ya nggak usah dinaik, sidik-sidik aja cukup begitu. Artinya apapun harus kita jalani, kita evaluasi bersama. Misalkan banyak ngeluh terus kita sambat-sambat jangan, tetapi sikaplah yang bijak, artinya harus bisa mengatur semuanya. Makanya perlunya muhasabah itu kan yang tidak kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, dalam kondisi apapun ya Allah, tetap aku syukur dengan nikmat-Mu. Karena syukur itu kita yakin akan ditambah nikmat dari Allah SWT dan diberikan kecukupan oleh Allah SWT, kan begitu. Karena orang takwa itu kan insya Allah mendapatkan rezeki dari Allah ikhlas, rezeki yang tidak disangka-sangka dengan keyakinan kita kan. Makanya apapun yang terjadi ya kita kembalikan kepada Allah SWT. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, yang kaitannya dengan muhasabah diri atau mengevaluasi diri atau juga disebut introspeksi diri, apakah ada cara khusus ya untuk melakukan muhasabah itu diri sendiri? Yang pertama adalah bagaimana kita menyadari diri, artinya uang kudu iso rumangsa, aja rumangsa iso. Artinya iso rumangsa itu rumangsa diri kita ini bagaimana, apapun yang kita jalankan itu sudah benar atau tidak, harus dievaluasi gitu loh. Artinya hitung-hitung kemarin nggak jalankan tuh selama ini sudah benar atau belum ya, dan begitu. Kalau sudah benar ya sudah kita tinggalkan, kalau belum benar kita benarkan, dan gitu. Artinya sepandai kita, kalau bisa bahkan tanya orang lain, gimana perilaku saya, benar nggak omongan saya, kan jarang orang itu tanya apa yang selama ini saya, bagaimana omongan saya, sikap saya. Jarang orang mau tanya seperti itu. Mestinya kan begitu, dengan tetangga, dengan istri, dengan teman, gimana sikap saya selama ini, bagus atau tidak. Kalau tidak ya kita terima saja dan kita perbaiki, tapi kalau sudah bagus kita tingkatkan. Sehingga kalau orang mau sadar seperti itu, insya Allah bisa berbuat dengan baik, tapi tanpa itu ya tidak akan bisa. Makanya besok di akhirat itu, sebelum kaki melangkah akan ditanya oleh Allah, dari mana, untuk apa kamu habiskan? Umur saja itu kan tanya oleh Allah. Umur diberikan umur panjang pendek itu kan nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Untuk apa umur kamu? Untuk ibadah, untuk maksiat, atau untuk apa? Ditanya oleh Allah. Begitu. Terus hartamu dari mana kamu dapat? Terus kamu tasarrufkan untuk apa? Ini akan ditanya, sehingga jalannya kalau memang di dunia ini cara carinya bisa halal, ditasarrufkan dengan jalan yang baik, itu kan diridai Allah. Tapi dengan cara yang korupsi, nggak benar, menipu, itu kan sudah salah dan ditasarrufkan di jalan salah. Itu juga nanti akan ditanya oleh Allah. Tidak terus lepas begitu saja, tidak. Apapun yang kita dapat itu akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Dan kita tidak akan bisa bohong, karena ya maaf kenapa di surat Yasin itu yang aitihim apa itu yang apa nanti di saat tangan-tangan mulut kita digenggam, tangan kita digenggam, mulut kita digenggam itu tangan-tangan kita bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyaksikan, mengaku pada Allah, tidak akan bisa kita lepas dari pengadilan Allah. Makanya perlunya muhasabah diri ini bagi pendekatan diri di wadah Allah. Kalau kita sulit untuk menjalani semuanya, kita kembali kepada ya Allah, bimbinglah kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi. Ya no, artinya kita ngaku bahwa kita itu lemah gitu ya. Dan tapi tidak terus kita sekarang kelemahan kita terus diam saja, tidak. Tapi ayo kita berusaha terus sambil berdoa mendekatkan diri kepada Allah untuk dituntun agar kita diridhoi oleh Allah. Segala aktivitas yang kita jalankan, kalau mendapatkan ridha Allah, insya Allah enak kan kerja kita ya enak, terus dengan orang lain ya diterima dan lain sebagainya, karena sadaran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, marilah pada bulan yang penuh rahmat, maghfirah, ya, ampunan, doa diterima,
ya, langit dibuka, neraka tutup, mati. Fastabiqul khairat. Nah, ini kesempatan kita untuk menunggu amal kebaikan, sehingga di bulan Ramadan ini harus memanfaatkan betul, jangan sampai bulan Ramadan karena situasi seperti ini hanya kita bengong saja, jangan, tapi harus tingkatkan betul. Ini banjir, hujan, kita anggap ujian saja. Kalau kita bisa melewati itu dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah, di balik kesulitan ini yang nama aku serius, balik kesulitan ada kemudahan. Insya Allah kalau dengan kesabaran kita jalankan, kalau kita mendekatkan kepada Allah, berusaha puasa kita jalankan, tarawih kita jalankan, pulang malam, baca Quran, berzikir, istighfar, insya Allah di balik bencana ini nanti Allah akan memberikan ganti yang lain, kebahagiaan yang lain. Wong ada puasa, sih ada hari Lebaran. Nah, di saat susah nanti juga akan ada kebahagiaan. Sudah tenang aja. Kalau kita mau ikhlas menerima semuanya, ada kebahagiaan kita. Tapi kalau sudah nggak ikhlas ya sudah, itu persoalan lain. Makanya para pendengar di FM yang mendengarkan sore hari ini, marilah dengan tetap kita istiqomah ya. Bulan Ramadan ini waktu suasana seperti ini, ayo tetap kita jalankan kata amal ibadah kita. Eman-eman dengan kita ketemu Ramadan berarti Allah berikan kesempatan untuk kita. Mungkin kemarin banyak dosa, ini saat inilah kita berbanyak istighfar, minta ampun dari Allah SWT. Mungkin kemarin kita punya angan-angan yang belum terrealisasi, ayo di bulan Ramadan berdoalah, karena dalam bulan Ramadan doa-doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Bisa ya kira-kira ya? Insyaallah benar-benar kita tumpahkan di bulan Ramadan. Semoga di Ramadan saat ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ada lagi pertanyaan atau mungkin hal-hal yang pernah dialami mungkin dari istri saya ini, mungkin ada benar-benar kayak gimana kan begitu. Sudah cukup ya. Kalau sudah ya nanti karena kita akan mendekati buka puasa saya, semoga puasa kita sore ini diterima oleh Allah SWT. Walaupun situasi seperti ini jangan mendorong kita untuk beribadah. Ya sudah, yang terkena banjir saya berdoa akan diberikan kesabaran, ketabahan, dan ini kesempatan ladang amal bagi yang bermampu untuk bagaimana mentasarufkan dari sebagian hartanya untuk saudara-saudara yang terkena banjir. Ini sebetulnya peluang bagi saudara kita yang mampu, yang agni-agninya, keluarkanlah di bulan Ramadan ini. Luar biasa, dengan mengeluarkan sedekah ini akan diganti oleh Allah yang berlipat ganda. Ini kesempatan, makanya monggo lah ini kita jalin persatuan, kepekaan diri dengan Ramadan. Cobalah saudara-saudara kita yang terkena banjir, ayo kita bantu bersama lewat rezeki yang kita miliki dengan donasi kepada saudara yang terkena banjir. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, puasa yang kita diterima oleh Allah SWT. Demikian dari kami ya, Muhammad Zainal Arifin dan istri saya yang tercinta. Saya selaku ketua Posyandu kedua agama Kabupaten Grobogan, dan agama Kabupaten Bisi dan Kecamatan Kudati, mengucapkan selamat buka puasa dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.